namanya plasma konvalesen yang diambil kira-kira 2 sampai 4 minggu setelah mereka sembuh. Dan plasma itu mengandung antibodi yang sangat baik untuk bisa menetralisir virus. Dan ini diharapkan akan bisa membantu mereka yang sedang dalam perjuangan antara mati dan hidup, pasien-pasien yang dalam kondisi berat, di mana jumlah virusnya masih banyak, tapi mereka sendiri belum memiliki antibodi, sedangkan menunggu vaksin kan agak lama, jadi kami menggunakan zat anti yang sudah ada di dalam plasma pasien yang sembuh itu untuk ikut memerangi virus yang ada di dalam pasien-pasien yang sedang sakit. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, di saat dunia masih berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19 yang nampaknya belum akan ada dalam waktu dekat, terapi plasma darah konvalesen bisa menjadi harapan. Nah, terapi plasma darah ini mengambil darah dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh, kemudian plasma dari darah tersebut dipisahkan untuk diberikan kepada pasien COVID yang masih sakit. Kita akan melihat sejumlah data dan juga fakta berikut ini bahwa di Indonesia usulan agar pemerintah Indonesia melakukan terapi plasma darah konvalesen ini awalnya diusulkan oleh Dr. Monika Raharjo yang merupakan ahli genetika dan biologi molekuler Universitas Maranatha Bandung, walaupun sebelumnya sejumlah ahli, sejumlah lembaga penelitian juga mengusulkan hal yang sama. Selain itu, lembaga Eijkman, PMI dan juga Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto Jakarta juga bekerja sama untuk melakukan uji coba terapi ini bagi pasien COVID-19. Nah, terapi plasma darah konvalesen ini mengambil darah pemirsa dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Proses plasma konvalesen sendiri awalnya adalah ini seperti proses donor darah dan juga transfusi darah begitu. Satu pasien sembuh bisa diambil darahnya 200 hingga 500 cc seperti proses donor darah. Nah, kemudian donor darah ini diambil dari salah satu lengan pendonor dalam bentuk whole blood. Pemisahan plasma darah dilakukan dengan 2 metode, salah satunya begitu bisa dengan metode sentrifugasi maupun plasmaferesis. Nah, pemberian plasma kepada pasien COVID-19 dilakukan hingga 4 jam. Setelah proses plasma ini selesai diambil dalam 1 jam pertama, kondisi pasien yang ditransfusikan dimonitor begitu berefek positif atau tidak. Jika berefek aman, maka proses transfusi darah ini akan dilanjutkan. Nah, satu pendonor dapat mendonorkan plasma darahnya beberapa kali begitu dan dapat diberikan setiap 14 hari sekali. Jadi setelah dia memberikan selama 1 hingga 4 jam, baru 14 hari kemudian dia bisa memberikan kembali. Nah, plasma pendonor dapat dibekukan dan juga disimpan untuk diberikan atau misalnya dikirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan lintas daerah. Nah, yang pasti yang harus diingat adalah plasma konvalesen ini pemirsa memiliki antibodi yang berfungsi sebagai zat atau sebagai chemical begitu untuk melawan virus yang ada dalam tubuh pasien COVID-19. Terapi plasma ini juga merupakan metode lama sebenarnya yang digunakan untuk penyakit-penyakit sebelumnya seperti Ebola, kemudian polio, H1N1 yang dulu disebut dengan virus flu babi, ada juga SARS dan juga MERS dan digunakan oleh beberapa negara. Kalau misalnya kita melihat beberapa negara yang telah melakukan plasma darah konvalesen ini, ada beberapa negara, salah satunya adalah Tiongkok. Bukti klinis juga telah keluar di mana 10 pasien di Tiongkok diuji cobakan menerima terapi plasma konvalesen dan sembuh. Virus tidak terdeteksi di dalam tubuh mereka. Nah, belakangan Inggris juga melalui NHS atau National Health System, BPJS-nya Inggris begitu, juga melakukan uji klinis nasional secara besar-besaran dan juga meminta kepada pasien COVID-19 yang sudah sembuh untuk mendonorkan darahnya. Selain itu ada juga beberapa negara lain seperti Iran, Tiongkok, Korsel, Jepang dan juga Singapura, bahkan di Indonesia sudah ada 1 pasien sembuh dan juga 1 pasien kritis yang mengalami perbaikan kondisi setelah menerima terapi plasma konvalesen ini. Nah, sebagai satu dokter yang menyarankan atau mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan terapi darah konvalesen, Dr. Monika Raharjo, ahli genetika dan biologi molekuler Universitas Maranatha Bandung, telah berbincang dengan tim Metro TV di Metro Pagi Prime Time yang akan kami tayangkan wawancaranya berikut ini. Dengan kriteria donor dan resipien yang
benar-benar terseleksi dengan baik, maka terapi ini merupakan terapi yang relatif aman dan mempunyai angka efektivitas yang tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya kita harus lihat ada persyaratan donor dan resipien yang harus kita penuhi. Persyaratan donor yang harus kita penuhi adalah donor tersebut harus positif PCR, confirm bahwa dia menderita itu COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu dia harus 14 hari bebas daripada gejala. Setelah itu, 14 hari bebas dari gejala, dia harus mengalami tes PCR 2 kali negatif. Dan kemudian ada satu kriteria donor yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi reaksi alergi atau reaksi yang tidak diinginkan pada paru-paru penerima, yaitu donor tersebut harus adalah donor wanita yang tidak pernah menikah atau belum mempunyai anak ataupun donor pria. Nah, syarat ini merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi reaksi alergi pada paru-paru. Dengan kriteria donor dan resipien yang benar-benar terseleksi dengan baik, maka terapi ini merupakan terapi yang relatif. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti kami akan berbincang dengan 3 orang. Yang pertama adalah Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, terkait dengan apakah mungkin dan juga apakah efektif terapi plasma darah konvalesen ini bisa kemudian untuk menyembuhkan COVID-19. Dan kami juga akan berbincang dengan Ratri Anindya, pasien sembuh COVID-19 yang telah menyumbangkan plasma darahnya. Sesaat lagi. Saya akan memperkenalkan 3 narasumber saya terlebih dahulu. Yang pertama Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ada juga Dr. Elida Marpaung M-Biomed, Koordinator Pelayanan Unit Pelayanan Transfusi Darah RSCM. Dan yang ketiga adalah Ratri Anindya Jati, salah satu pasien sembuh COVID-19. Saya akan ke Prof. Amin terlebih dahulu. Prof. Amin, seberapa besar sebenarnya chance atau kemungkinan untuk sembuh bagi pasien yang menerima transfusi plasma darah konvalesen ini, Prof? Baik, saya kira kita mesti memahami patofisiologinya dulu ya. Artinya seseorang yang dalam keadaan berat, ya, terinfeksi oleh virus corona dalam keadaan berat, itu terjadi 2 hal. Yang satu adalah gejala klinisnya yang merupakan komplikasi dari infeksi tersebut, terjadi yang berat sampai multiple organ failure. Dan yang kedua adalah virusnya sendiri. Kurang jelas. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Prof. Saya tadi hanya mendengar organ failure, begitu selebihnya saya tidak mendengar. Bisa dijelaskan sekali lagi, Prof? Baik, jadi pada pasien yang terinfeksi oleh virus corona ini, ada 2 hal yang baik, mungkin nanti bisa, Prof, mohon maaf, sebelum nanti kita bisa melihat dan juga memahami siapa saja yang bisa menerima, siapa saja yang bisa memberikan donor, saya ingin bertanya terlebih dahulu, seberapa efektif ini bisa menyembuhkan pasien COVID-19? Baik, nampaknya ada gangguan telekomunikasi kami dengan Profesor Amin. Nanti kami akan coba memperbaiki terlebih dahulu terkait dengan gangguan audio tersebut. Saya akan ke Dr. Elida terlebih dahulu. Dr. Elida, bagaimana Anda melihat pemberian plasma konvalesen ini bagi pasien COVID-19? Kami masih akan mencoba pemirsa untuk memperbaiki audio kami. Nampaknya ada beberapa gangguan begitu dengan narasumber kami. Namun yang jelas ini merupakan terapi pemberian plasma konvalesen, pemberian plasma darah ini bukan merupakan sesuatu yang baru, dikarenakan terapi darah ini pernah diberikan pada penyintas ataupun pada pasien dengan penyakit sebelumnya seperti polio, kemudian H1N1, MERS, dan juga SARS.
Sambil kami memperbaiki kualitas audio dengan dua narasumber yang lain, mohon maaf pemirsa, kami akan mencoba ke Mbak Ratri lebih dahulu. Mbak Ratri, selamat malam. Malam. Mbak Ratri, boleh diceritakan bagaimana awalnya ketika Anda kemudian diminta atau ditawari untuk mendonorkan darah Anda? Ceritanya awalnya seperti apa, Mbak? Iya, jadi waktu itu memang persis seperti yang tadi dibilangkan, kita saat itu sudah 2 minggu sudah kita dipulangkan dari rumah sakit. Jadi memang menunggu waktu 2 minggu tersebut, terus pihak RSPAD Gatot Subroto dan RSPI Sulianti Saroso ada yang mengkontak kami dan nanya apakah kita akan bersedia untuk menyumbangkan plasma darah kita begitu. Lalu diterangkan prosesnya dan memang saat itu ternyata untuk bisa menyumbangkan plasma pun kita harus dicek dulu apakah kondisi darahnya eligible atau enggak, atau ada penyakit yang belum diketahui. Jadi pertama diambil sampelnya dulu beberapa cc untuk diteliti dulu di lab, baru kalau nggak salah seminggu kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa aku bisa menyumbangkan plasma begitu. Oke, proses pengambilan darah sendiri seperti apa? Seberapa lama, kemudian apa yang dilakukan dan apa yang Anda lakukan untuk misalnya control the nerve gitu? Pasrah aja Mas, jadi waktu itu memang aku takut sekali karena belum pernah mendonorkan darah sebelumnya, jadi aku nggak familiar dengan proses-proses medis seperti ini, dan waktu diterangkan memang jujur agak takut dan nervous gitu waktu kita di jalan menuju RSPAD-nya, tapi kemudian dijelaskan dengan baik bahwa ya memang itu akan sedikit sakit saat jarumnya masuk karena jarumnya memang sedikit lebih tebal dari jarum biasa. Terus saya juga dikasih lihat mesin aferesisnya dan ya gitu sih, diterangkan aja bahwa darahnya akan diambil dulu lalu disaring di mesin aferesis itu, plasma darahnya dipisahkan lalu darah merahnya kembali lagi ke tubuh saya. Nah waktu itu saya diambil 200 cc, jadi per 100 cc itu durasinya sekitar 25 menit. Jadi kira-kira saya total 45-50 menit diambil plasma darahnya. Apakah Anda dan juga selain Anda, apakah keluarga Anda atau teman-teman atau orang-orang yang Anda tahu yang dulunya telah sembuh dari COVID-19 juga ikut menyumbangkan, Mbak? Iya, jadi waktu kami tiba di rumah sakit ternyata sudah ada 1 orang yang menyumbangkan plasma darahnya dan kita dilihatkan begitu hasilnya. Lalu saat itu bersama dengan kami juga ada bukan teman sih, tapi kita tahu bahwa waktu itu beliau ada telah diisolasi juga dan telah sembuh juga, memang kenalan kami. Jadi kami mengajak orang itu untuk ikut menyumbang bersama. Nanti saya akan tanyakan Mbak Ratri, ini semakin banyak alhamdulillah jumlah orang atau pasien yang telah sembuh dari COVID-19 di Indonesia. Bagaimana apabila mereka kemudian ingin juga mendonorkan darah mereka untuk diambil plasmanya untuk diberikan kepada pasien COVID-19 yang tentu saja saat ini kondisinya kritis. Kami akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Prof. Amin sekarang, semoga audionya sudah membaik begitu sambungan audionya. Prof. Amin, seberapa besar sebenarnya kemungkinan sembuh bagi pasien yang diberikan terapi plasma darah konvalesen ini? Ya, karena plasma darah konvalesen ini mengandung antibodi yang spesifik untuk virus coronavirus ini. Nah, kita ketahui bahwa virus corona ini menyebabkan gangguan klinis. Dan gangguan klinis itu kemudian akan menyebabkan penurunan kekebalan. Dan penurunan kekebalan pada gilirannya akan membiarkan virusnya lebih banyak berkembang. Nah, ini merupakan satu lingkaran yang harus diputuskan. Nah, dengan memberikan antibodi yang berasal dari luar yang sudah siap, karena pasien sendiri mungkin tidak cukup menghasilkan antibodi, maka antibodi yang dari luar itu diharapkan bisa mengikat virus yang ada di dalam tubuh pasien tadi, sehingga virusnya tidak bisa berikatan dengan jaringan-jaringan tubuh dalam pasien tersebut, sehingga kerusakan jaringannya akan diminimalisasi. Baik. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengeliminasi virus yang ada di dalam tubuhnya. Di Indonesia, Prof, sudahkah ini secara masif, secara banyak begitu dilakukan untuk penyembuhan pasien COVID-19, atau ada rumah sakit yang Anda tahu sudah melakukannya?
ada informasi dari salah satu media di satu rumah sakit pernah dicoba dan outcome-nya pasiennya membaik dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi dalam tim kami, ya artinya kami bekerja dengan PMI, dengan RSPAD dan beberapa rumah sakit di beberapa kota, kami belum mulai melakukannya karena kami masih memastikan masalah-masalah etik dan juga peraturan-peraturan lain agar tidak ada yang dilanggar. Tapi saya kira itu prosesnya akan cepat dan dalam waktu 2-3 minggu ke depan kita berharap sudah bisa dimulai. 2 hingga 3 minggu ke depan sudah bisa dimulai dan bahkan NHS, National Health System, BPJS-nya Inggris sudah memulai secara masif dan meminta para penyintas atau pasien sembuh untuk mendonorkan darah mereka dan artinya di Inggris pun terapi ini sudah akan dilakukan secara besar-besaran. Saya akan ke Dr. Elida sekarang. Dr. Elida, bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya tata cara pengambilan darah bagi pasien sembuh COVID-19 jika mereka kemudian ingin menyumbangkan darah mereka? Ya, baik, selamat malam. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dok, silakan. Jadi pasien-pasien yang telah sembuh dari COVID perlu kami sampaikan bahwa tidak secara otomatis dapat diambil plasmanya untuk penyembuhan plasma konvalesen yang kita bicarakan ini. Jadi hanya ada kriteria-kriteria tertentu yang memang sangat ketat untuk menjamin bahwa memang plasma itu nantinya memiliki terapi yang adekuat kepada pasien ketika diberikan. Jadi kami sudah membuat kriteria yang harus ditetapkan gitu pada calon donor, antara lain memang calon donor itu harus dinyatakan sudah sembuh dari penyakit COVID-19 dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif, artinya sudah tidak ada antigennya lagi. Tetapi kita juga akan memeriksa apakah antibodinya atau imunoglobulin G-nya itu masih ada. Dan waktu yang diambil adalah waktu yang tepat yang dapat kita lihat sesuai jurnal bahwa itu adalah masa di mana antibodinya adalah dalam kondisi yang optimal. Sehingga kita harapkan tidak donor yang kita ambil itu bisa sangat bermanfaat. Jadi dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan bahwa pasien akan dilakukan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah, lalu dilakukan pemeriksaan fisik bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah sehat, lalu dilakukan pengambilan darah bukan dengan cara yang seperti biasa ya, kalau kita biasa lihat donor darah itu dengan cara manual ya, ini dengan cara aferesis. Jadi yang diambil pasti hanya plasmanya saja, tidak sel darah merahnya, tidak trombositnya, tidak juga leukositnya, jadi hanya plasmanya saja. Dan Baik. itu dari itu kita ambil dengan volume tertentu sesuai batas ukuran yang kita anggap aman sesuai yang ada di literatur. Demikian. Baik, Prof. Amin, untuk siapa sebenarnya terapi plasma darah konvalesen ini? Apakah untuk mereka yang sudah kondisinya kritis, sudah menggunakan ventilator, atau mereka yang menunjukkan mild symptoms pun bisa menerima terapi ini? Baik, yang pasti pertama terapi ini tidak boleh untuk pencegahan. Jadi tidak boleh misalnya orang yang sehat karena takut terinfeksi kemudian dia minta diberi plasma ini, itu tidak boleh. Oke. Yang kedua, yang diutamakan adalah mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Artinya secara klinis itu cukup berat. Ya. Nah, karena pertimbangannya adalah jumlah donor saat ini jauh lebih sedikit daripada jumlah pasien. Ya. Ya, jadi kami betul-betul akan menseleksi pasien-pasien yang memang membutuhkan bantuan ini, ya, yaitu mereka yang terinfeksi dan dalam kondisi yang cukup berat, tetapi tidak disarankan kepada mereka yang sudah end state, artinya yang sangat berat itu banyak pertimbangannya. Baik. Tapi diutamakan yang kondisi klinisnya berat.
Tetapi Prof, perlu saya untuk sampaikan, agar masyarakat bisa memahami perbedaan sangat berat dengan berat ini, bagaimana kemudian indikatornya? Siapa kemudian yang bisa menerima dengan kategori berat seperti yang Prof Amin sampaikan? baik. Jadi semua ini dipertimbangkan oleh tim dokter yang merawat. Jadi terapi ini tidak seperti obat turun panas yang bisa dipakai oleh siapapun. Ya, setiap pasien harus diperiksa betul-betul apakah dia memang membutuhkan. Kemudian juga harus disesuaikan dengan plasma yang tersedia agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Ya, jadi ini betul-betul terapi individual. Baik. Bukan terapi umum secara keseluruhan. Artinya ini adalah salah satu harapan untuk pengobatan COVID-19, tapi tidak bisa sembarang pasien menerima, harus ada kriteria tertentu yang kalau menurut Prof Amin, dia menunjukkan gejala yang berat begitu ya Prof. Kami akan kembali teman-teman dan juga nanti saya akan bertanya dengan Mbak Ratri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para penyintas ataupun para pasien yang sudah sembuh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto tadi sore bahwa saat ini jumlah pasien sembuh telah mencapai 1.151 pasien. Tapi tentu saja tidak semua pasien sembuh bisa menyumbangkan darahnya. Tadi keterangan dari Dr. Elida adalah mereka yang sudah 2 kali tes PCR dengan hasil negatif dan juga sudah 14 hari minimal tidak ada gejala apapun begitu. Nanti kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Mbak Ratri kembali. Mbak Ratri, saya dengar setelah darah Anda diambil, kemudian setelah plasmanya dipisahkan, darah itu akan dikembalikan ke tubuh Anda. Apakah betul itu yang terjadi? Iya, betul. Jadi darah merahnya kembali lagi masuk ke badan saya melalui jarum yang sama. Apa yang Anda rasakan, Mbak Ratri, setelah mendonorkan plasma darah Anda? Nggak ada perasaan apa-apa sih, Mas. Cuman waktu saat di pengambilan agak tidak nyaman karena tangannya kan harus berdiam di satu posisi itu selama 50 menit, jadi agak kesemutan. Oke. Itu aja. Artinya nggak ada adverse effect yang serius begitu kepada Anda ya setelah memberikan donor ini? Nggak ada. Mbak, ini Anda sedikit memencet-mencet bola karet, tujuannya untuk apa Mbak Ratri? Karena pembuluh darah saya katanya terlalu kecil, jadi lajur ininya darahnya agak tersumbat gitu, kurang deras. Jadi itu saya dikasih bola karet untuk memicu supaya darahnya berjalan lebih deras. Oke, adakah informasi Mbak yang diberikan kepada Anda berapa sebenarnya cc darah yang diambil, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh Anda? Enggak, kalau darah merahnya aku nggak tahu, tapi plasma darahnya memang diambil 200 cc. 200 cc ya. Baik, saya coba sekarang akan ke Dr. Elida. Dr. Elida, artinya kalau misalnya kita sudah punya jumlah kasus sembuh 1.000 lebih, tadi seperti yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto begitu, syarat-syarat seperti apa saja yang bisa diberikan kepada mereka yang sudah sembuh untuk bisa mendonorkan plasma darahnya, Dok? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa syarat-syarat itu adalah syarat donor seperti umumnya yang ditetapkan oleh Permenkes lewat Permenkes nomor 91 terkait dengan standar pelayanan transfusi darah. Dengar ya, Mas? Ya, jadi selain syarat-syarat umum sebagai donor, ada syarat-syarat khusus yang memang juga harus diketahui oleh donor. Artinya bagi kami dokter yang melakukan seleksi untuk donor, kami harus bisa menjamin bahwa plasma yang nantinya akan ditransfusikan itu benar-benar memberikan efek yang optimal dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Seperti misalnya pemilihan donor itu terutama kita peruntukkan untuk laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Artinya hampir tidak punya antigen anti-HLA, human leukocyte antigen yang biasanya ada pada perempuan yang pernah hamil. Jadi itu kita persempit hal-hal seperti itu. Lalu nanti setelah diambil, maka kita akan memasukkan ke dalam kantong-kantong kecil atau kantong satelit yang nantinya kita frozen, kita bekukan, dan nanti itu bisa bertahan sampai kurang lebih 1 tahun.
Jadi begitu ada resipien atau pasien yang akan perlu untuk transfusi itu, maka kami akan melakukan thawing atau pencairan dan melakukan pemeriksaan uji pratransfusi atau uji kecocokan antara darah plasma darah yang kita sudah siapkan dengan contoh darah nanti yang diberikan sebagai uji pratransfusi yang kita ambil dari darah resipien atau pasiennya. Dokter Elida, untuk memastikan bahwa pendonor juga tidak memiliki penyakit bawaan lain, kita tahu misalnya hepatitis atau HIV, seperti apa kemudian screeningnya? Ya, jadi perlu kami sampaikan semua donor yang sudah nantinya diambil, maka kita akan melakukan pemeriksaan screening wajib yang sudah ditetapkan oleh peraturan Permenkes nomor 91, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Dan itu sudah dijamin bahwa itu tidak reaktif, artinya tidak positif pada pemeriksaan screeningnya. Dan pada donor kita juga melakukan pemeriksaan trombosit, pemeriksaan HB, dan pemeriksaan albumin untuk menjamin bahwa ketika dia diambil dari donor, dia tidak mengganggu sistem sirkulasinya. Jadi jumlahnya juga kita perhitungkan sesuai dengan berat badan donor yang kita ambil. Ini yang Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda adalah proses pengumpulan dari plasma konvalesen ini mulai dari pengambilan darah sampai dengan memisahkan plasma dari darah, termasuk juga seleksi pasiennya seperti apa dan juga proses pemberian atau transfusi ke penderita COVID-19 yang menurut Prof. Amin dari Eijkman tadi diberikan untuk pasien dengan gejala atau kondisi yang berat. Saya sekarang akan kembali ke Profesor Amin kembali. Prof, tadi Anda katakan bahwa 2 hingga 3 minggu ke depan Eijkman akan menjalin kerjasama ini dengan PMI dan juga dengan RSPAD Gatot Subroto. Artinya dalam 2 hingga 3 minggu ke depan akan seperti apa pemandangan pemberian plasma darah ini bagi penderita COVID-19 dengan gejala yang berat, Prof? Ya, pertama dari sudut donornya kita melihat bahwa antusiasme mereka para penyintas COVID-19 ini sangat bagus antusiasmenya. Jadi yang tadinya kita pikir akan mendapatkan kesulitan, kelihatannya mereka cukup berminat. Yang kedua, harus saya tambahkan tadi yang belum dibicarakan adalah lembaga Eijkman akan melakukan pemeriksaan terhadap darah calon donor itu, apakah mereka mengandung cukup banyak antibodi. Karena antibodi itu harus mencapai titer tertentu untuk dianggap bagus untuk bisa mengeliminasi virus. Titernya harus minimum 1/640. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan mengekspos atau menghadapkan antibodi itu dengan virusnya langsung. Jadi virus corona akan dikultur di dalam sel hidup, kemudian diberi antibodinya dengan beberapa pengenceran. Nah, nanti kita bisa tahu. Dan itu harus dilakukan di fasilitas biosafety level 3, di mana tidak semua laboratorium memiliki itu. Nah, Eijkman adalah salah satu yang memiliki itu. Kita akan jeda terlebih dahulu, Profesor Amin dan juga Dr. Elida dan juga Mbak Ratri. Nanti saya ingin tanyakan kepada Profesor Amin khususnya. Kalau misalnya pasien dengan gejala atau kondisi yang berat kemudian diberi terapi plasma darah konvalesen ini, apakah dia juga membutuhkan supporting drugs atau supporting vitamins ataupun terapi yang lainnya? Kami nanti akan membahasnya sesaat lagi. Saya ingin ke Prof. Amin lagi, ada satu pertanyaan yang tadi di segmen awal belum sempat terjawab. Prof, ketika pasien dengan gejala berat diberikan terapi plasma ini, seberapa persen kans dia untuk sembuh? Ya, kalau untuk sembuh tentu banyak faktornya, tetapi kalau lihat dari apa yang dilaporkan oleh teman-teman di Cina, itu 60% sembuh dan 40% dalam keadaan stabil. Dan apa yang dilaporkan dari negara lain juga gitu, termasuk di Iran misalnya dari 200 orang yang diberikan plasma konvalesen, sebagian besar
sembuh dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kita harapkan juga akan jadi seperti ini, tapi ingin saya sampaikan bahwa terapi plasma konvalesen ini tidak menggantikan terapi yang lainnya, karena terapi suportif untuk mengatasi gangguan organ-organ yang mengalami kerusakan tetap harus diberikan. Jadi ini sifatnya komplementer dengan terapi-terapi yang lainnya. Sifatnya tidak menggantikan tapi komplementer begitu ya, Prof? Ya, harus bersama-sama. Baik. Karena Namun dengan kabar gembiranya demikian kita adalah bisa. sebagian besar pasien yang diberikan terapi ini di luar negeri, di Tiongkok, salah satunya juga sembuh begitu. Saya akan ke Dr. Elida. Dr. Elida, kemudian kalau misalnya kita tahu sudah ada 1.000 lebih pasien yang sembuh dari COVID-19 dan ingin berkontribusi, ingin menyumbangkan darahnya. Seperti apa mekanisme dia untuk bisa menyumbangkan plasma darahnya, Dok? Ya, jadi yang pertama-tama adalah setiap donor yang berniat mendonorkan plasmanya itu adalah harus dengan konsep sukarela. Jadi tidak dengan iming-iming imbalan dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat teman-teman semua bahwa pada awal-awal mungkin beberapa minggu terakhir sebelum sekarang itu agak sulit memang kita menghubungi donor-donor yang kita nilai layak untuk diambil. Mereka pada umumnya masih ada ketakutan karena baru sembuh kok ada yang diambil dari bagian darahnya, apakah nanti tidak mengganggu proses recovery selanjutnya. Itu juga pada awal-awal menjadi ketakutan, tapi saat ini kami justru banyak dihubungi oleh beberapa teman dokter dan keluarga dokter yang juga memang mengalami penyakit COVID-19 yang sudah sembuh. Jadi justru sekarang ini ada beberapa orang yang sudah mendaftar untuk bisa masuk dalam kriteria donor kami yang nantinya mungkin kami akan seleksi sekali untuk itu. Dr. Elida, bagaimana Anda menjawab ketakutan itu? Dari pasien yang sudah sembuh, saya baru sembuh kok sudah diambil darahnya lagi begitu? Jadi kami akan menyampaikan sebelum pada proses kesembuhan, dokter kami dibagi dalam beberapa grup. Jadi pada dokter yang merawat pada saat dia akan sembuh, maka dia akan diedukasi untuk bisa melihat peluang ini sebagai sesuatu yang baik untuk membantu memberikan kesembuhan kepada pasien yang lain yang masih dalam proses penyakit yang masih di ICU seperti itu. Jadi kami menghimbau dan melihat itu dan menyampaikan itu kepada calon-calon pasien yang akan sembuh. Sehingga mereka dari awal sudah kita motivasi untuk bisa mendonorkan secara sukarela plasmanya. Dan kelihatannya itu bisa diterima dengan baik oleh pasien-pasien yang dapat kesembuhan. Baik, terakhir ke Mbak Ratri. Mbak Ratri, kenapa penting sekali untuk para penyintas ataupun pasien COVID-19 yang sudah sembuh seperti Anda begitu untuk menyumbangkan plasma darahnya untuk pengobatan mereka yang masih sakit? Ya, sebenarnya kalau menurut aku sih seperti yang tadi Bu Dr. Elida juga menyampaikan waktu pertama dikontak untuk diminta untuk menyumbangkan juga agak bingung. Kita mempertanyakan gitu, kok baru aja sembuh gitu, tapi sudah diminta untuk menyumbangkan lagi. Tapi memang waktu itu pendekatan dari para dokter dari RSPAD dan RSPI Sulianti Saroso juga menjelaskan dengan sangat baik. Jadi dari situ memang aku percaya ini ada tujuan baiknya gitu untuk sama-sama membantu mencari cara supaya ya itu cara kesembuhan bersama. Jadi dan memang belakangan ini juga ada beberapa teman yang juga sama-sama penyintas lalu mempertanyakan ke saya gimana sih caranya, lalu saya arahkan juga ke RSPAD Gatot Subroto. Jadi senang juga sudah banyak teman-teman yang sembuh yang ingin menyumbangkan dan semoga dari 1.000 sekian angka itu yang terus meningkat juga lebih banyak lagi yang ingin menyumbangkan. Baik, apalagi satu pasien bisa menyumbangkan plasmanya ini sampai untuk 2 hingga 3 orang begitu yang membutuhkan support plasma darah konvalesen ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ratri, Dr. Elida, dan juga Prof. Amin atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa, semoga ini merupakan harapan baru bagi penyembuhan pasien COVID-19. Bukan merupakan vaksin, namun ini merupakan vaksinasi pasif. Dan tadi Profesor Amin juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar pasien dengan kondisi berat
sembuh setelah menerima terapi plasma konvalesen ini. Semoga ini merupakan harapan baru bagi COVID-19 di Indonesia. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.